Media Israel Ma'arif menyebut bahwa Israel kini lebih mengkhawatirkan ancaman dari Turki daripada Iran. Ma'arif menyebutkan bahwa Turki kini menjadi tantangan jangka panjang yang lebih besar bagi Israel jika dibandingkan dengan Iran. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada ekspansi kapabilitas militer Ankara. Serta industri pertahanannya yang terus berkembang pesat, sebagaimana dilansir Middle East Eye, Selasa 23 Juni 2026. Dalam laporan tersebut, poin utama yang menjadi sorotan adalah posisi Turki sebagai pemilik kekuatan militer terbesar kedua di dalam aliansi NATO. Tidak hanya unggul dalam jumlah pasukan, negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini juga dilaporkan telah mencapai tingkat kemandirian yang luar biasa di sektor pertahanan. Berdasarkan analis Ma'arif, Turki kini telah mencapai sekitar 80% kemandirian dalam memproduksi kebutuhan industri pertahanannya sendiri. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa kemajuan pesat dalam produksi senjata domestik serta teknologi militer telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan di kawasan. Kemampuan Ankara untuk memproduksi persenjataan secara mandiri membuat pengaruh militernya kian diperhitungkan. Meskipun Israel selama ini berfokus pada isu-isu keamanan regional yang lebih tradisional, perkembangan di Turki kini tidak lagi bisa diabaikan. Iran mengeklaim bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah merupakan bukti kekalahan Washington. Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Negosiasi Iran sekaligus Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam sebuah konferensi di Baku, Azerbaijan pada Rabu 24 Juni 2026.
Galibaf mengatakan bahwa kesepakatan yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding atau MOU Islamabad lahir dari ketahanan dan kekuatan rakyat Iran, bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak lain. Karena itu, menurutnya, MOU Islamabad dapat dianggap sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Dalam pidatonya, Galibaf juga menegaskan bahwa keamanan di Timur Tengah seharusnya dijaga oleh negara-negara di kawasan tersebut. Ia menyebut penarikan pasukan militer asing dari kawasan sebagai tujuan strategis Iran. Menurutnya, kehadiran kekuatan militer asing tidak menciptakan keamanan yang berkelanjutan dan justru menjadi sumber ketidakstabilan. Amerika Serikat saat ini masih memiliki sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah. Selama perang berlangsung, beberapa negara tuan rumah pangkalan tersebut menjadi sasaran serangan Iran. Sebagai balasan atas pengeboman terhadap Iran oleh pasukan Amerika Serikat dan Israel. Militer Taiwan tengah menggelar latihan militer bertajuk Kesiapsiagaan Tempur Instan selama 5 hari pada pekan ini. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa waktu peringatan atau warning time jika terjadi serangan dari Cina kini semakin memendek. Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Ko, menyatakan militer perlu menguji kemampuannya dalam respons situasi perang secara instan.
们这一次的训练跟过去以往很不同的是，我们不再像过去重炮射击是一个很固定性的排列。 Saat ini, militer Taiwan mulai memformulasikan beberapa skenario latihannya terhadap kemungkinan bila Cina tiba-tiba mengubah latihan rutin di sekitar pulau menjadi serangan nyata. 跟我们一直训练的比较不一样，像我们现在的。 Langkah ini juga dipicu oleh aktivitas militer Cina yang hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan. Bahkan kapal induk terbaru milik Cina dilaporkan berlayar melewati Selat Taiwan pada Selasa, 23 Juni 2026. Di sisi lain, pemerintah Cina merespons keras latihan militer yang digelar oleh Taipei. Juru bicara kantor urusan Taiwan di Beijing, Zhang Han, menilai latihan tersebut justru menunjukkan niat buruk dari partai berkuasa di Taiwan. Zhang kembali menegaskan bahwa Beijing tetap bersedia melakukan upaya terbesar demi mencapai reunifikasi damai. Meski demikian, opsi militer tetap terbuka lebar. Sebagai catatan, Cina terakhir kali menggelar latihan perang skala penuh di sekitar Taiwan pada akhir Desember 2025. Cina sendiri mengklaim Taiwan yang berpemerintahan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya.我们不再像过去重炮射击是一个很固定性的排列，而是我们这是分散部署。今天的天候比起平常来讲是比较不稳定的，所以说在检查上，不管是在火药、点火装置的检查，都花了比较多的时间。 Sehari setelah mengesahkan resolusi yang bertujuan membatasi keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran, Senat berbalik arah dengan menolak upaya lanjutan terkait pembatasan kewenangan perang Presiden Donald Trump. Pemungutan suara pada Rabu malam berlangsung setelah Trump mengkritik senator Partai Republik yang mendukung resolusi tersebut atau tidak hadir dalam pemungutan suara sebelumnya.
Menurutnya, langkah itu melemahkan posisi Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran. Dua senator Republik yang sebelumnya mendukung pembatasan kewenangan perang presiden, Rand Paul dan Bill Cassidy, mengubah sikap mereka. Paul memilih abstain, sementara Cassidy memberikan suara menolak. Hasil akhir pemungutan suara adalah 47 mendukung, 50 menolak, dan 1 abstain. Trump menyambut hasil tersebut melalui Truth Social, seraya menyoroti perubahan sikap Paul dan Cassidy. Ia menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai peringatan bagi Iran. Sebelumnya, dalam pertemuan tertutup dengan Senator Republik, Cassidy sempat mempertanyakan kebijakan pemerintahan terkait Iran. Ia mengatakan, konflik yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat kini telah berlarut-larut dan pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai kepada publik maupun Kongres. Namun Cassidy kemudian menyatakan telah menerima penjelasan rinci mengenai situasi Iran dari Wakil Presiden JD Vance dan utusan khusus Steve Witkoff. Ia mengaku menghargai kesempatan untuk membahas berbagai kekhawatirannya secara langsung dengan pihak Gedung Putih. Sementara itu, Paul menegaskan bahwa pandangannya mengenai perang tidak berubah, tetapi ia mempertimbangkan permintaan Trump untuk memperhitungkan dampak pemungutan suara tersebut terhadap posisi negosiasi Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, bertekad melengkapi angkatan lautnya dengan senjata nuklir dan membangun kapal perang berukuran lebih besar.
dalam pidatonya saat menghadiri upacara pengoperasian kapal perang Choeyon pada Rabu 24 Juni 2026 di kota pelabuhan Nampo. Kim Jong-un mengatakan negaranya berencana memperluas dan meningkatkan kekuatan nuklir secara strategis. Menyusul rencana Korea Utara yang memang ingin melanjutkan ekspansi militernya. Foto-foto yang dirilis media pemerintah Korea Utara menunjukkan Kim Jong-un memberi hormat di atas kapal Choeyon. Didampingi para pejabat senior sebelum menyampaikan pidato di kapal yang baru dioperasikan tersebut. Kapal Choeyon merupakan satu dari dua kapal perang kelas 5.000 ton yang diluncurkan Korea Utara tahun lalu. Sebelumnya, Korea Utara menyatakan Choeyon dipersenjatai dengan persenjataan paling kuat. Dan pada April lalu, Kim juga mengawasi uji coba rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal tersebut. Ia menambahkan Korea Utara berencana membangun 2 kapal perang permukaan setiap tahun. Yang memiliki kelas lebih tinggi dibanding Choeyon, termasuk kapal penjelajah berbobot 10.000 ton. Sebagai perbandingan, kapal perang kelas 10.000 ton seperti kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat atau kelas Sejong the Great milik Korea Selatan. Umumnya memiliki panjang sekitar 150 hingga 170 meter, setara sekitar 1,5 lapangan sepak bola dan berat yang setara dengan ribuan mobil.